Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Setiawati, NPM 1911090130. Praktikum kali ini adalah praktikum tentang vektor dengan tujuan mempelajari cara menentukan resultan dua vektor. Semua hal yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dalam ilmu fisika dinamakan dengan besaran. Dalam fisika, selain besaran pokok dan besaran turunan, diketahui juga yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Beberapa besaran vektor antara lain yaitu percepatan, kecepatan, gaya, tekanan, medan magnet, dan momentum. Ada 3 metode dalam penjumlahan vektor. Pertama, metode jajar genjang, vektor yang berhimpit. Pada metode ini, titik pangkal dua vektor diletakkan pada titik yang sama sehingga berhimpit. Nah, untuk mencari resultan vektornya menggunakan rumus yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Yang kedua, metode poligon. Apabila terdapat dua atau lebih vektor, dilakukan dengan menghubungkan ujung suatu vektor dengan pangkal vektor yang lainnya. Nah, resultannya yaitu dengan menarik garis atau panah dari titik pangkal vektor pertama ke vektor terakhir. Ketiga yaitu metode analitik. Apabila vektor ada di sumbu X dan sumbu Y. Pada metode ini, vektor diuraikan dalam komponennya menurut sistem koordinat yang dipergunakan. Menentukan resultan vektornya yaitu dengan rumus R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum vektor yaitu 2 buah dasar statif, 1 batang statif pendek, 2 batang statif panjang, balok pendukung 2 buah, dinamometer 3,0 Newton sebanyak 2, dan tali nilon serta beban yaitu 25 gram, 50 gram, dan 75 gram serta busur untuk mengukur sudut yang dibentuk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan. Pertama, merangkai alat dan bahan seperti gambar ini. Kedua, menggeser dasar statif menjauhi atau mendekati agar masing-masing tali yang terikat dengan dinamometer membentuk sudut yang diinginkan. Dalam praktikum kita menggunakan sudut 30 derajat terhadap garis tengah. Ketiga, mengamati dan membaca gaya kuasa F1 dan F2 yang diperlihatkan oleh masing-masing dinamometer dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya ke dalam tabel. Menentukan pula W atau berat beban. Untuk beban seberat 25 gram didapatkan F1 sebanyak 2 garis dan F2 sebanyak 2 garis. Nah, catatan untuk setiap garis yang ditampilkan pada dinamometer 3,0 Newton itu bernilai 0,05 Newton. Sehingga untuk F1 itu nilainya 2 dikali 0,05 Newton dan F2 yaitu 2 dikali 0,05 Newton. Sehingga F1-nya yaitu 0,1 Newton dan F2-nya 0,1 Newton. Selanjutnya yaitu mencari W atau berat beban. Berat beban diketahui rumusnya yaitu W sama dengan M kali G. M-nya 0,025 kg karena dari gram ke kilogram. Dikali dengan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga hasilnya W sama dengan 0,25 Newton. Keempat, melakukan langkah 2 dan 3 untuk beban-beban yang sesuai dengan isian tabel, yaitu 50 gram dan 75 gram. Pada video kali ini yaitu menggunakan beban seberat 50 gram.
Untuk beban seberat 75 gram didapatkan F1 sebanyak 5 garis dan F2 sebanyak 5 garis. Sehingga untuk F1 itu nilainya 5 dikali 0,05 Newton dan F2 yaitu 5 dikali 0,05 Newton. Sehingga F1-nya 0,25 Newton dan F2-nya 0,25 Newton. Selanjutnya yaitu untuk beban seberat 75 gram. Untuk beban seberat 75 gram didapatkan F1 sebanyak 9 garis dan F2 sebanyak 9 garis. Sehingga untuk F1 itu nilainya 9 dikali 0,05 Newton dan F2 sama halnya sehingga F1 yaitu 0,45 Newton dan F2 0,45 Newton. Langkah kelima, menghitung resultan gaya untuk ketiga beban menggunakan metode jajar genjang. Di sini menghitung resultan gaya untuk beban seberat 25 gram. Kita tahu bahwa rumus untuk menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Sehingga R sama dengan akar F1-nya 0,1 Newton kuadrat ditambah F2-nya 0,1 Newton kuadrat ditambah 2 0,1 Newton dikali 0,1 Newton cos 30. Karena kita menggunakan sudut sebesar 30 derajat. Sehingga R sama dengan akar 0,01 Newton kuadrat ditambah 0,01 Newton kuadrat ditambah 0,02 Newton kuadrat cos 30. R sama dengan akar 0,01 Newton kuadrat ditambah 0,01 Newton kuadrat ditambah 0,017 Newton kuadrat. R sama dengan akar 0,037 Newton kuadrat. Nah, akar dari 0,037 yaitu 0,192 Newton. Sehingga kita dapatkan resultan gaya untuk berat sebesar 25 gram yaitu 0,192 Newton. Selanjutnya untuk KR atau kesalahan relatif. Di sini KR yang pertama dan di sini KR yang kedua, KR yang ketiga, F2-nya KR yang keempat, KR yang kelima, dan KR yang keenam, sehingga KR atau kesalahan relatifnya yaitu ada 6. Untuk perhitungan ada 12, yaitu di resultan gaya ada 9 dan berat beban ada 3. Berikut adalah tabel hasil pengamatan dari praktikum vektor. Sekian praktikum tentang vektor, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.